Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Dwi Natalia. Saya peserta PGP Angkatan 9 dari Surabaya. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas 1.1.A.8, koneksi antar materi, dengan fasilitator Bapak Gatot Priyadi dan pengajar praktek Bapak Agus Dwi Pamungkas. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya, orang lain, serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah 1. Saya hanya memberikan materi pelajaran. Yang kedua, ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Yang ketiga, saya hanya melihat aspek kognitif saja. Selain itu, jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya anggap pembelajaran sudah berhasil. Kemudian, murid hanya sebagai objek pembelajaran, sedangkan pembelajaran hanya berpusat pada guru. Tidak hanya itu, saya cenderung tidak pernah mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham. Hanya meminta siswa menghafal materi dan sering merasa gagal atau mengeluh jika murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak benar. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, yaitu memiliki aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, murid sebagai subjek pembelajaran, sehingga mereka bebas berekspresi, bebas mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Sedangkan guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Tidak hanya itu, guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati. Harus mempelajari karakteristik murid dan memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Yang bisa saya terapkan di kelas yaitu merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center, serta menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, komunikatif, dan kolaborasi, sehingga kita mampu untuk memerdekakan anak. Tidak hanya itu, yang saya terapkan pembelajaran di kelas, yaitu pembelajaran tidak lagi menuntut, namun kita sebagai guru harus mampu menuntun, serta mampu mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan.
Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.